Halo semuanya, welcome to Clubzilla Podcast, di mana kalian akan menemukan trending topics going on 2021. Sebelum kita mulai, apa kabar nih kalian semua? Semoga kita sehat semua ya di masa pandemi yang belum usai ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu masalah yang lagi hot banget saat ini, yaitu climate change atau perubahan iklim yang sedang terjadi di Indonesia. Oh iya, saat ini iklim jadi salah satu masalah terbesar yang harus dihadapi Indonesia. Eits, gara-gara keasikan ngobrol jadi lupa kenalan deh. Perkenalkan, namaku Diana, dan di podcast kali ini aku ditemani oleh ketiga temanku. Halo, aku Ian. Hai, aku Felix. Dan aku Jolin. Nah, balik ke topik kita lagi. Jadi, perubahan iklim merupakan salah satu topik yang lagi booming dan berakibat fatal bagi dunia jika kita nggak segera bertindak. Kok kalian tahu sih kalau climate change lagi terjadi sekarang ini? Soalnya kemarin ada berita Kompas yang lagi booming dan mengkhawatirkan. Dan pas aku baca, ternyata emang bener kalau perubahan iklim ini lagi melanda di Indonesia. Oh, makanya sekarang cuaca di Indonesia jadi nggak menentu. Iya, dari berita ini terdapat pendapat dari Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng, yaitu Erlin Hardy yang berkata bahwa dari prediksi di BMKG, cuacanya adalah kemarau. Tetapi yang terjadi berbeda dari prediksi, karena kenyataan di Kalimantan Tengah terjadi cuaca ekstrim, yaitu hujan deras dengan intensitas tinggi. Penyebabnya dari banjir tersebut adalah penebangan pohon di sebagian besar Kalimantan Selatan dan karena kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dihadapi adalah saluran pembuangan yang tersumbat. Jadi, perubahan iklim berhubungan erat dengan terjadinya perubahan cuaca ekstrim. Iya, iklim menggambarkan seperti apa cuaca dalam periode waktu yang lama pada area tertentu. Maka perubahan iklim menyebabkan cuaca menjadi ekstrim dan sulit ditebak. Lalu penyebab perubahan iklim apa? Pertanyaan bagus tuh. Jadi perubahan iklim itu terjadi karena ada banyaknya efek rumah kaca. Loh, kok bisa sih muncul efek rumah kaca? Gara-gara apa ya? Munculnya efek rumah kaca disebabkan karena banyak karbon dioksida yang ada di lapisan ozon bumi, sehingga menyebabkan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu. Setauku munculnya karbon dioksida kebanyakan dari manusia ya? Ya benar, munculnya karbon dioksida itu hampir semua dari manusia. Salah satu contohnya yang dekat saja, seperti handphone kita. Pasti kita mengisi daya handphone dari listrik kan? Tiap handphone diisi dayanya dari listrik. Tapi hubungannya apa ya sama karbon dioksida? Jadi pembangkit listrik itu menghasilkan listrik kebanyakan lewat tenaga batu bara. Karena berdasarkan berita CNBC Indonesia, sekarang ini di Indonesia 61% listrik masih dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Wah, apa tidak bahaya bahan bakarnya menggunakan batu bara? Tentu sangat bahaya karena ketika kita menggunakan bahan bakar batu bara, maka karbon dioksida akan keluar dari sisa pembuangan bahan bakar. Dari hasil bakaran batu bara itu menghasilkan karbon dioksida yang mengakibatkan karbon dioksida tersebut akan berada di lapisan ozon bumi. Iya bener banget. Jadi kalau kita boros listrik, efek rumah kaca akan terjadi dan mengakibatkan suhu bumi meningkat. Emangnya rata-rata suhu bumi tiap tahun berapa sih? Dari tabel yang kita buat berdasarkan sumber dari BMKG, dapat kita simpulkan kalau nggak ada perbedaan hasil yang signifikan tiap tahun. Tapi kayaknya tiap tahun rasanya lebih panas deh. Iya, dari tabel BMKG, suhu rata-rata di tahun 1981 sampai 1990 adalah 26,4 derajat. Di tahun 1991 sampai 2000 adalah 26,55 derajat. Di tahun 2001 sampai 2010 memiliki rata-rata 26,84 derajat. Dan di tahun 2011 sampai 2020 memiliki rata-rata 27,08 derajat. Kalau pada 2021 sampai 2030 diperkirakan ada kenaikan suhu tapi tidak signifikan. Kok bisa tidak signifikan? Karena rata-rata tiap 10 tahunnya baru mengalami kenaikan suhu. Oh, datanya dihitung dari mana? Data yang didapat itu dihitung melalui statistika. Statistika berguna juga ya. Cara kerjanya gimana sih? Statistika itu bisa digunakan untuk menganalisis dan dapat juga diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Nah, di dalam suhu, kita dapat menghitung suhu bumi ke depannya. Dan tidak hanya itu, kita juga dapat memperkirakan cuaca yang akan terjadi. Wah, keren juga ya. Yap, sekali itu melalui statistika kita dapat mengetahui kemungkinan yang akan terjadi di kedepannya secara detail dan kita dapat memikirkan solusi untuk kedepannya mulai dari sekarang. Iya, karena kalau suhu terus meningkat, maka perubahan iklim akan terjadi dan membuat pergantian cuaca yang ekstrim seperti hujan dan dapat menyebabkan kebanjiran loh. Benar banget, padahal di lingkungan rumah kita kan banyak logam seperti pagar besi, sehingga pada saat logam bersentuhan dengan air akan terjadi korosi. Emang korosi itu apa ya?
Korosi itu merupakan penurunan mutu logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar. Nah, mekanisme korosi terjadi karena adanya reaksi elektrokimia yang merupakan proses terjadinya reaksi redoks, reduksi oksidasi secara spontan. Oh, jadi pada awalnya besi itu suatu unsur, lalu sesaat bertemu dengan oksigen dan air, besi akan bereaksi ya? Bener banget, Vel. Setelah bereaksi, nanti tuh bakal menghasilkan reaksi baru yang disebut karat. Dan itu bakal menurunkan mutu suatu logam karena merusak estetika dan mengubah warna logam. Nggak cuma berakibat negatif dari sisi penampilan, tetapi adanya korosi juga bahaya banget soalnya bisa menjadi ancaman bagi keselamatan seseorang. Cara tersimpel untuk mencegah korosi bisa dengan mengecat permukaan logam tersebut secara merata. Kok bisa ya hanya dengan cat bisa mencegah korosi pada logam? Karena ketika kita mendiamkan besi dimanapun, lama-kelamaan pasti akan berkarat. Nah, kalau kita mengecat logam, cat akan melindungi logam dari oksigen dan air. Iya, Guys, dari tadi kan kita baru bahas banjir terus nih. Padahal suhu yang tinggi juga dapat menyebabkan cuaca ekstrim lain. Yes, bener banget. Kalian sadar nggak sih, bencana alam kayak kekeringan gara-gara suhu udara yang naik drastis akhir-akhir ini juga sering terjadi. Yeah, I do. Banyak banget bencana yang sering terjadi gara-gara global warming, selain banjir dan kekeringan. No wonder ya, banyak daerah-daerah yang ngalamin kekeringan di Indonesia. Bentar, yang menyebabin kekeringan apa sih? that's a great question. Kekeringan atau drought itu salah satu bencana yang terjadi karena global warming. Biasanya sih terjadi gara-gara banyak orang yang suka nebangin pohon sembarangan. Oh iya, do you guys know that the part of Indonesia in NTT is suffering from droughts too? Yeah, according to the Jakarta Post News, global warming causes wildfires to start in several forests, and there is a lack of water for farming. That's true. BMKG said that the 4 provinces predicted to see lower than normal rainfall are East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Maluku, and South Sulawesi. There must be solution to this case. What does the government do to solve this case? As far as I know, they have already prepared water tanks in several areas that have high risk of drought. Not only that, I also heard that BMKG asked people to use water wisely and even reuse household wastewater to water trees. Besides that, the agency also cooperated with Indonesian military and national police to prevent wildfires. The society should also know about this and stop land clearance. Nah, kita dapat membantu mencegah kekeringan dengan membuat sumur dan membuat sistem distribusi air yang baru. Maka dari itu, kita dapat membuat sumur dengan menerapkan rumus materi limit di ketakhinggaan fungsi trigonometri. Wah, emang bisa ya menerapkan rumus matematika buat membangun sumur? Bisa, jadi nanti kita dapat mencari luas permukaan sisi atas sumurnya. Nah, tapi sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu limit fungsi ketakhinggaan? Oh, aku tahu. Limit tak hingga adalah kajian untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi apabila nilai variabelnya dibuat semakin besar. Artinya nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Jadi cara buat sumurnya gimana ya? Caranya yang pertama adalah luas sama dengan N/2 kali R kuadrat kali sin 2X per N. Dan jika dihitung, nanti akan ketemu rumus untuk mencari luas lingkaran di sisi permukaan atas sumurnya, yaitu Pi kali R kuadrat. Oh iya, salah satu fungsi dari limit X menuju tak hingga adalah mencari rumus luas lingkaran V dikali akar kuadrat yang berasal dari rumus luas segi N. Nggak cuma itu loh, kita juga harus menghitung volume dari sumur tada hujan loh. Benar banget, dengan menghitung volume sumur tada hujan, diharapkan sumur itu dapat menampung air hujan semaksimal mungkin dan dapat digunakan saat kekeringan melanda. Emang kalau kekeringan sama banjir terjadi dapat berakibat fatal banget ya? Pasti dong, contoh yang dekat-dekat aja, misalnya kekurangan bahan pangan dapat terjadi juga loh. Ya sih, soalnya kan jika terlalu banyak air atau terlalu kering akan berdampak buruk bagi tumbuhannya. Iya benar, karena pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pupuk, unsur hara makro dan mikro, unsur N dan unsur P, jenis varietas, banyaknya air, dan yang pasti intensitas cahaya matahari. Lah terus hubungannya pertumbuhan tanaman sama perubahan iklim apa dong? Perubahan iklim yang terjadi dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena adanya perubahan curah hujan, suhu, dan kelembapan. Iya, dan unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah intensitas radiasi matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Oh ya benar juga, karena kalau intensitas radiasi matahari tinggi dapat menyebabkan penguapan lebih cepat dan kelembapan udara jadi lebih rendah dan akan berdampak pada kondisi tanah semakin kering sehingga pertumbuhan dan hasil panen tanaman akan terganggu. Nah, move to the last topic. Jadi gimana ya cara mengatasi masalah perubahan iklim ini? Jadi untuk menghindari perubahan iklim, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah dengan hemat air dan listrik. Ya, karena dilihat dari banyaknya penduduk saat ini, kapasitas air yang dibutuhkan otomatis juga akan semakin banyak. Bahkan ada sekitar 15% masyarakat Indonesia yang belum dapat akses air bersih. Jadi mulai dari sekarang kita harus menerapkan budaya hemat ya.
Nah, sampai juga di akhir podcast kali ini. Thank you ya buat semua yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Sekian dari kami Klubzilla Podcast. Semoga dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagi kalian semua. Stay healthy and God bless.